Ini adalah cerita tentang seorang raja Jawa kuno yang diberi pilihan oleh Nyi Roro Kidul. Kekuasaan abadi, atau cinta sejati. Tapi pilihan itu bukan hanya mengubah hidupnya, melainkan mengundang kutukan yang menghantui seluruh kerajaannya. Inilah kisah tentang tahta yang dilepaskan, cinta antara dua dunia, dan legenda yang masih dibisikkan ombak hingga hari ini. Sebuah keputusan mengubah segalanya. Dan hanya satu hal yang bisa menyelamatkan sang raja, hati yang tulus dan tak tergoyahkan. Pada suatu masa, di tanah Jawa yang masih berselimut kabut dan harum dupa dari candi-candi, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kadipaten Watu Kembar. Kerajaan itu makmur dan damai, dikelilingi hutan hijau, aliran sungai jernih, dan angin laut yang membawa nyanyian semilir dari selatan. Sang raja yang memimpin selama puluhan tahun, Prabu Darmaseta, dikenal sebagai pemimpin bijak. Namun usia tak bisa dilawan. Pada malam yang sunyi, diiringi suara gamelan lembut dari pendopo, sang raja menghembuskan napas terakhirnya. Rakyat berkabung. Burung-burung enggan bernyanyi, dan langit seperti ikut merunduk. Tahta lalu diwariskan kepada putra sulungnya, Raden Arya Wicaksana, seorang pemuda berusia 25 tahun yang tumbuh dalam tembok istana namun belum pernah mencicipi getirnya memimpin rakyat. Raden Arya tampan, berbudi, dan penuh semangat. Namun di balik sorot matanya yang tajam, tersembunyi gelisah yang tak mampu ia ucapkan pada siapapun. Ia berdiri di hadapan rakyat saat penobatannya, mengenakan busana kebesaran ayahandanya, tapi dalam hatinya, ia merasa pakaian itu terlalu besar untuk dirinya. "Apakah aku mampu?" bisiknya lirih saat malam menelusup ke ruang peraduannya. Hari-hari berlalu, dan Raden Arya mencoba menjadi raja yang baik. Ia mendengarkan keluhan rakyat, membagi pangan, menata ulang ladang-ladang dan memperbaiki jalan ke pelabuhan. Senyum rakyat mulai tumbuh. Namun hati Arya tetap diliputi keraguan. Ia sering termenung di puncak tebing Watu Geni, memandang lautan lepas yang memantulkan cahaya matahari keemasan. Di sanalah tempat ayahnya dulu bertapa. Konon, dari tebing itulah suara-suara gaib bisa terdengar saat malam bulan penuh. Pada suatu malam, ketika langit dihiasi bulan bundar seperti perak yang jatuh dari surga, Raden Arya memutuskan bermalam di sana seorang diri. Ia ingin mencari jawaban, bukan dari penasihat istana, bukan dari kitab-kitab, tapi dari semesta itu sendiri. Di tengah keheningan malam, angin laut berubah lebih dingin. Suara debur ombak terdengar seperti bisikan kuno. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul siluet seorang perempuan berselendang hijau, berjalan di atas air dengan gerak perlahan namun pasti. Raden Arya mengerjap. Hatinya berdegup. Siapakah gerangan perempuan yang datang dari laut? Perempuan itu tak menyentuh tanah. Matanya bercahaya lembut. Wajahnya ayu namun menyimpan misteri. Dan ketika ia membuka mulutnya, suaranya bagai angin yang menembus kabut pagi. "Wahai Raja Muda, kau mencari jawaban yang tak bisa kau temukan di bumi. Tapi laut menyimpannya dalam diam." Raden Arya hanya mampu menatap, terpaku antara kagum dan takut. "Satu hari nanti," lanjut perempuan itu, "kau akan tahu bahwa kekuasaan sejati bukan hanya soal tahta, tapi juga tentang pengorbanan." Lalu ia menghilang. Hanya selendang hijaunya yang tertinggal di atas batu, lembab oleh embun malam. Sejak malam itu, Raden Arya tak pernah sama lagi. Ia tahu, suatu kekuatan besar tengah menantinya. Bukan dari timur atau barat, tapi dari selatan, laut yang tak pernah tidur. Dan dari sanalah kisah ini dimulai. Dari laut yang tak pernah tidur, dari pertemuan malam itu di puncak tebing Watu Geni, saat Raden Arya melihat perempuan berselendang hijau yang muncul dari ombak dan meninggalkan bisikan di hatinya. Sejak malam itu, sang raja muda sering termenung. Ia lebih banyak diam dalam rapat istana, pandangannya kosong menatap kejauhan, seakan mendengar suara yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang ditandai. Di panggung kekuasaan, ia masih tampil tegar. Namun di balik jubah kebesarannya, ia mulai dihantui kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Lalu datanglah musim kemarau, lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Hujan enggan turun. Embun pagi pun jarang muncul. Tanah-tanah menjadi retak, sawah mengering, dan air sumur-sumur desa mulai surut. Daun-daun pisang merunduk lesu,
dan hewan-hewan ternak merintih dalam kehausan. Dari pelosok negeri, rakyat datang ke gerbang istana, membawa karung-karung kosong dan harapan yang nyaris pupus. "Paduka Raja," kata seorang ibu tua sambil menggendong cucunya yang kurus kering, "air kami habis. Beras pun tak tersisa. Tolonglah kami, meski hanya setimba air atau sesuap nasi." Raden Arya berdiri di balik tirai ukiran, mendengarkan keluhan itu dari balik layar. Hatinya remuk. Ia ingin turun tangan langsung, membagi makanan, mengulurkan air. Tapi lumbung kerajaan pun kini mulai menipis. Persediaan takkan cukup jika kemarau terus berlanjut. Para penasihat istana mulai berselisih paham. Ada yang menyalahkan hutan-hutan yang dibuka, ada yang curiga pada kerajaan tetangga yang mungkin mengirim kutukan. Namun diam-diam, sebagian yang tua-tua berbisik lebih pelan, menyebut satu nama yang tak diucapkan sembarangan. Laut Selatan. Beberapa tetua kerajaan yakin, kemarau ini bukanlah hal biasa. Ini adalah ujian, tanda bahwa laut sedang marah. Dan jika benar begitu, hanya satu yang bisa menenangkan badai, ritual persembahan untuk Sang Ratu Laut. Namun Raden Arya menolak percaya. Ia adalah raja muda yang percaya pada kerja dan logika. Ia menolak tahayul. Tapi di malam sunyi, pikirannya kembali ke selendang hijau yang pernah muncul di tebing Watu Geni. Sejak malam itu, ia sering bermimpi. Selalu sama, ia berdiri di tengah pantai dengan langit kelabu, ombak mengelilingi, dan perempuan itu menatapnya dari kejauhan, sambil berkata, "Pilihanku tetap, wahai raja. Kau bisa menyelamatkan mereka. Tapi semua ada harganya." Raden Arya terbangun dari mimpi dengan keringat dingin. Di luar jendela kamarnya, langit malam tetap terang tapi tak ada satu bintang pun. Laut Selatan seolah memanggilnya, dan ia mulai merasa, bukan sekadar dipanggil, tapi didesak. Beberapa hari kemudian, Putri Sekar Ayu, tunangan Raden Arya yang lembut dan bijak, datang membawa kabar dari desa-desa barat. Air sungai mati, ladang-ladang berubah jadi tanah mati. Rakyat menunggu harapan, Kakanda, bisiknya lirih, dan mereka semua menaruhnya padamu. Kata-kata itu menghantam dada Raden Arya seperti gelombang tak kasat mata. Ia tak bisa diam lebih lama. Ia sadar, sebagai raja, ia harus bertindak. Tapi ke arah mana? Memilih jalan terang yang ia tahu, atau menengok pada bisikan lembut dari dunia yang tak pernah dia pahami? Malam itu, ia naik lagi ke tebing Watu Geni. Tapi tidak dengan ragu-ragu. Kini ia membawa sebuah pertanyaan, dan sebuah harapan, bahwa perempuan berselendang hijau itu akan muncul lagi. Dan laut, memang tak pernah menolak mereka yang datang dengan hati kosong. Malam itu, di bawah langit yang sepi bintang, Raden Arya Wicaksana berdiri seorang diri di atas tebing Watu Geni. Angin laut menerpa jubah kebesarannya. Namun yang ia rasakan bukan dingin, melainkan kehampaan yang kian dalam. Ia memejamkan mata, membiarkan gemuruh ombak menyelinap masuk ke dalam dada. Ia berbisik lirih ke lautan, "Jika engkau benar-benar mendengarku, jika engkau masih mengingat aku, tunjukkan dirimu malam ini." Sejenak hanya angin yang menjawab, tapi kemudian, angin itu berubah arah. Ombak yang tadinya lembut mulai bergulung perlahan, menghembus aroma melati yang entah dari mana datangnya. Kabut tipis turun dari langit, menyelimuti tebing, dan dari tengah kabut itu, muncul sosok yang tak asing. Langkahnya pelan, seolah tak menyentuh tanah. Kain selendang hijau berkilau membingkai tubuhnya yang anggun, dan rambut hitam panjangnya bergerak mengikuti arah angin laut. Wajahnya bersinar seperti cahaya rembulan yang terpantul di permukaan air. "Wahai Raja Muda," ucapnya lembut namun dalam, "kau telah memanggilku, dan aku datang." Raden Arya tak menjawab. Tubuhnya diam, tapi jiwanya berguncang. Suara perempuan itu seperti gema dari hatinya sendiri. "Apakah kau sudah siap mendengar tawaranku?" Lanjutnya sambil menatap lurus ke mata Arya. Raden menelan ludah. "Aku tidak ingin kekuasaan," katanya pelan. "Aku hanya ingin rakyatku hidup. Tanah mereka subur kembali. Anak-anak mereka tak kelaparan. Itu saja." Perempuan itu tersenyum samar.
seakan telah mendengar jawaban itu ribuan kali dari manusia yang datang sebelumnya. Jika itu yang kau inginkan, maka laut akan memberikannya. Tapi ketahuilah, tidak ada hadiah tanpa pengikat. Tidak ada kesejahteraan tanpa ikatan. Raden Arya mengerutkan dahi. Ikatan seperti apa? Perempuan itu melangkah mendekat. Suaranya berubah lebih dalam, tapi tetap lembut. Kau akan menjadi bagian dari garis para raja terpilih, yang hidupnya terikat pada lautan. Setiap keturunanmu akan memikul kehormatan dan beban yang sama. Kau takkan bisa jauh dari selatan. Di hari-hari tertentu, kau harus datang, menepati panggilan kami. Sebagai imbalannya, panenmu akan kembali, air akan mengalir lagi, dan kerajaanmu akan disegani hingga generasi ketujuh. Diam. Tak ada yang bergerak. Selain daun-daun ilalang yang merunduk mendengar kata-kata itu. Dan jika aku menolak? Tanya Arya pelan. Perempuan itu, yang kini ia sadari bukan manusia biasa, menatapnya dalam. Maka tanahmu akan tetap kering. Kekuasaanmu akan retak perlahan. Dan nama Kadipaten Watu Kembar hanya akan menjadi legenda yang dilupakan. Hening. Jantung Arya berdetak kencang. Di dalam hatinya, suara rakyat yang menangis kembali bergema. Wajah Sekar Ayu yang lelah namun tetap tersenyum di tengah bencana. Anak-anak desa yang mengais air dari tanah berlubang. Semua itu menghantamnya seperti gelombang yang memukul batu. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Kalau memang itu satu-satunya jalan, aku terima." Perempuan itu mengangguk. Kabut di sekitarnya bergerak perlahan, membentuk lingkaran cahaya. Dari langit yang gelap, turun gerimis tipis seperti berkah yang datang bersama perjanjian diam-diam antara manusia dan alam gaib. Mulai malam ini, ucap Sang Ratu Laut, kau bukan lagi hanya raja di atas tanah, tapi juga penjaga keseimbangan antara dua dunia. Jangan hianati janjimu. Sebab yang kau ikat malam ini, bukan hanya kata, tapi jiwa. Dalam sekejap, tubuh sang perempuan larut bersama kabut dan cahaya. Yang tersisa hanya selendang hijau yang melayang perlahan, lalu jatuh ke tangan Raden Arya. Di bawah tebing, ombak mendadak reda. Langit mulai merekah. Dan jauh di ujung cakrawala, bintang-bintang yang semula bersembunyi, satu persatu mulai kembali. Raden Arya berdiri terpaku dengan selendang hijau di tangannya. Kain itu terasa hangat, seolah menyimpan napas terakhir dari Sang Ratu Laut. Di balik segala ketenangan alam yang kembali, hatinya justru berkecamuk. Ia telah mengikat janji, bukan pada manusia, bukan pada dewan bangsawan, melainkan pada kekuatan kuno yang tak bisa dituliskan dalam kitab-kitab istana. Esok paginya, perubahan terjadi seperti keajaiban yang tak bisa dijelaskan. Hujan deras turun di seluruh penjuru kadipaten. Sungai-sungai kecil yang sempat mengering kembali mengalir. Mata air di perbukitan memancar jernih. Lumbung desa yang hampir kosong, mendadak disambangi para pedagang dari wilayah timur dengan karung-karung beras yang mereka sumbangkan tanpa diminta. Bumi telah tersenyum lagi. Paduka, lapor para petinggi desa dengan wajah berseri-seri. Rakyat mulai menanam kembali. Harapan tumbuh seperti benih di musim hujan. Tawa dan nyanyian rakyat kembali terdengar. Anak-anak berlari di pematang sawah, ibu-ibu menjemur hasil panen pertama dengan wajah cerah. Di antara mereka, Raden Arya berjalan dengan jubah sederhana, menyapa satu persatu. Ia ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Dan memang benar, segalanya terlihat sempurna. Namun di balik senyumnya yang lebar, hati Arya mulai merasakan hal aneh. Di malam hari, ia tak bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpi datang silih berganti, menampilkan bayangan laut dengan suara-suara perempuan yang memanggil namanya. Kadang ia mendengar denting gamelan dari kedalaman, atau melihat sosok berjubah hijau menari di atas ombak. Dan setiap kali ia bangun, selendang hijau itu selalu berpindah tempat. Kadang ia menemukannya tergantung di jendela, kadang di ujung tempat tidur, atau terlipat rapi di meja peraduannya. Tak ada yang tahu siapa yang memindahkannya. Bahkan para pengawal pun tak melihat siapapun masuk ke kamar sang raja. Raden Arya menyimpan semua itu sendiri. Ia tidak ingin rakyat tahu apa yang telah ia lakukan. Ia tidak ingin Putri Sekar Ayu,
yang sebentar lagi akan dinikahinya, mengetahui bahwa kemakmuran ini adalah hasil dari sebuah ikatan tak kasat mata. Namun bayangan dari perjanjian itu makin sering muncul. Suatu malam, saat ia menatap permukaan air di taman istana, wajahnya sendiri berubah, menjadi sosok perempuan dengan rambut panjang dan mata tajam. Seketika air memercik tanpa sebab, dan suara lembut terdengar. "Jangan lupa, musim purnama akan datang. Saatnya kau kembali." Hari-hari berikutnya, meski kerajaan berjalan dengan damai dan rakyat bersukacita, Raden Arya mulai merasa seperti hidup dalam dua dunia. Siang hari ia menjadi raja yang memerintah dengan adil dan membahagiakan rakyat. Namun malam hari ia merasa seperti tamu dalam wilayah gaib yang tak pernah ia pahami. Dan di balik semua itu, satu kenyataan mulai ia sadari. Kemakmuran ini datang dengan harga yang terus berjalan. Bukan sekali, bukan hanya dengan satu selendang, tapi sebuah perjanjian yang harus ditepati selama ia hidup. Ketika para abdi istana mulai mempersiapkan pernikahannya dengan Sekar Ayu, Raden Arya berdiri di balkon istana sambil memandangi laut di kejauhan. Laut itu indah, tetapi juga menyimpan janji yang belum selesai. Di hatinya tumbuh satu tekad. Ia akan melindungi rakyatnya, bahkan jika itu berarti menanggung beban perjanjian ini sendirian. Namun ia tidak tahu bahwa malam purnama yang akan datang bukan sekadar pengingat, tapi juga permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menguji bukan hanya janjinya, tapi juga cinta, tahta, dan jiwanya sendiri. Purnama itu datang tanpa suara. Langit malam terbuka lebar, membiarkan cahaya bulan jatuh ke seluruh penjuru Kadipaten Watu Kembar seperti lentera perak yang membisikkan sesuatu dari langit. Angin pun berubah arah. Sejuk tapi membawa aroma laut yang asin dan asing, menyelinap ke jendela-jendela istana dan mengetuk pelan kesadaran Raden Arya. Ia terbangun dari tidurnya. Sekar Ayu masih terlelap di sisi lain tempat tidur, dengan wajah teduh dan senyum tipis dalam mimpi. Tapi hati Arya berdegup tak menentu. Selendang hijau itu, yang biasanya hanya berpindah tempat, kini melayang sendiri, membentuk lingkaran di udara dan berpendar lembut di tengah kamar. Dan saat ia menyentuhnya, terdengar suara. "Sudah saatnya. Ingat janjimu." Arya berdiri mematung. Wajahnya berubah, antara sadar dan gamang. Namun panggilan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mengambil jubah, menyelinap keluar istana tanpa membangunkan siapapun, dan berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke tebing, tempat segalanya dimulai. Di bawah langit purnama, tebing Watu Geni tampak jauh lebih terang. Ombak di bawahnya menggulung seperti napas panjang yang ditahan terlalu lama. Di atas batu terbesar, berdirilah sosok berselendang hijau, rambutnya menari bersama angin, dan wajahnya bersinar lebih pucat dari bulan. "Raja Arya," suara itu merambat pelan, "kau telah menepati perjanjianmu, dan aku datang untuk menagih bagian yang menjadi hakku." Arya menghela napas dalam. "Aku tidak lupa. Tapi, apa yang kau minta dariku malam ini?" Sang Ratu Laut tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arya dengan mata yang tak bisa ditebak. Antara lembut dan dingin, antara manusia dan entitas yang lebih tua dari waktu. Kemudian ia melangkah maju, hingga ujung selendangnya menyentuh kaki Arya. "Kau akan kuberi satu pilihan terakhir." Arya menatapnya, bingung. "Pilihan? Kau bisa terus menjadi raja. Kekuasaanmu akan bertahan, panen akan berlimpah, dan rakyatmu takkan pernah merasakan kelaparan. Tapi, kau harus melepas cinta." Hening. Angin pun seolah membeku. "Sekar Ayu." Arya nyaris berbisik. Sang ratu mengangguk. "Ia adalah cahaya dunia nyatamu. Tapi selama hatimu terikat padanya, perjanjian ini akan terus berguncang. Tak bisa dua cinta bersemayam dalam satu tahta. Pilihannya, rakyat atau cinta." Tubuh Arya limbung. Itu bukan pilihan. Itu pengorbanan. Ia teringat saat Sekar Ayu pertama kali menenangkannya di masa sulit, saat gadis itu menyentuh luka-luka batinnya dengan sabar. Ia teringat saat mereka duduk di bawah pohon jambu di belakang istana, bercakap tentang masa depan tanpa singgasana, hanya tentang anak-anak dan kebun kecil. Tapi ia juga teringat wajah rakyat.
anak-anak yang tertawa di pematang sawah, para petani yang menyalaminya dengan harapan. Semua yang kini bergantung padanya. Arya menunduk. Air matanya jatuh diam-diam. Jika ini harga dari kekuasaan, maka biarlah aku yang membayarnya, gumamnya lirih. Sang Ratu Laut mendekat dan menyentuh pundaknya. Maka mulai malam ini, kau akan tetap menjadi raja, tapi takkan pernah memiliki utuh cinta yang kau genggam. Sekar Ayu akan tetap hidup, tapi hatimu akan mulai memudar darinya. Ia akan menjadi cahaya yang tak bisa kau kejar. Raden Arya menatap laut. Air matanya jatuh satu-satu, bercampur dengan embun dan angin. Ia ingin berteriak, ingin menolak. Tapi laut sudah menyambut jawabannya. Dan ketika ia berbalik, selendang hijau telah melingkari tubuhnya. Dan kemudian menghilang dalam sekejap, menyisakan kesunyian yang tajam. Keesokan harinya, pesta rakyat tetap digelar. Sekar Ayu duduk di sisi sang raja, tersenyum seperti biasa. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Arya tak sehangat biasanya. Sentuhannya tidak lagi selembut dahulu. Ia tidak tahu bahwa malam sebelumnya, sang raja telah memilih dan kehilangan sebagian dari dirinya. Dan di kejauhan, di balik lautan yang tenang, Nyi Roro Kidul menatap ke utara dan tersenyum dalam diam. Namun di sisi lain, di balik dinding istana yang megah, Sekar Ayu mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya perubahan kecil dari sikap Arya, yang kini lebih sering termenung dan menatap laut daripada menatap matanya, tetapi juga dari bisik-bisik yang mulai terdengar dari para dayang dan abdi dalem. Malam itu, saat langit kembali diselimuti awan dan gerimis turun perlahan, Sekar Ayu duduk seorang diri di taman istana. Ia menunggu, seperti malam-malam sebelumnya, agar Arya menemuinya dan berbagi cerita. Tapi lelaki itu tak datang. Yang datang justru seorang perempuan tua penjaga perpustakaan kerajaan, Nyai Sarinten. Perempuan itu dikenal bijak dan pendiam, jarang berbicara kecuali bila diminta. Tapi malam itu, ia mendekat dan duduk di samping Sekar Ayu tanpa diminta. Ada yang ingin saya katakan, Ratu, ucapnya lirih, matanya menatap tanah basah. Sekar Ayu menoleh, heran. Apa itu, Nyai? Nyai Sarinten membuka kain kecil dari kantong bajunya. Di dalamnya, terlipat selembar surat tua dan seutas benang hijau yang halus. Terlihat sangat kuno, tapi masih mengilat seolah hidup. Ia menyerahkannya perlahan kepada sang permaisuri. Ini kutemukan di perpustakaan tua, di balik rak paling ujung. Disimpan dalam kotak bersegel, hanya boleh dibuka oleh pewaris tahta. Sekar Ayu membuka surat itu. Tangannya bergetar saat membaca baris demi baris. Tulisan tangan Arya, yang dikenalnya sangat baik, menuliskan kisah tentang perjanjian di malam purnama, tentang Nyi Roro Kidul, dan tentang pilihan yang ia ambil, antara cinta dan kekuasaan. Aku memilih menjadi raja bagi rakyatku. Dan dengan itu, aku rela kehilangan hatiku untukmu, Ayu. Bukan karena aku tak mencintaimu, tapi karena aku terlalu mencintaimu hingga tak sanggup membiarkanmu menderita. Surat itu jatuh dari tangan Sekar Ayu. Air matanya tumpah tanpa bisa dicegah. Hatinya sakit, lebih dari sekadar kehilangan. Ia merasa ditinggalkan, padahal Arya masih di sisinya setiap hari. Tapi yang berdiri di sisinya ternyata hanyalah sosok raga, bukan hati. Kenapa kau tidak memberitahuku? Bisiknya lirih ke angin. Malam itu juga, Sekar Ayu memberanikan diri untuk menghadapi Arya di ruang dalam. Ia mengetuk pintu kamarnya dengan tangan dingin. Dan saat pintu terbuka, ia menatap suaminya dengan mata yang basah namun tegas. Jadi semua ini adalah perjanjian dengan Laut Selatan? Arya diam. Matanya membelalak, tidak menyangka bahwa rahasianya terbongkar. Kenapa, Arya? Kenapa kau memilih jalan itu sendirian? Tangis Ayu pecah. Apakah aku tak cukup kuat untuk berjalan bersamamu? Apakah cintaku tak layak untuk diperjuangkan bersama? Raden Arya mendekat. Ia ingin memeluknya, tapi Ayu mundur selangkah. Aku mencintaimu, bisik Arya, suaranya serak. Terlalu dalam, hingga aku takut kehilanganmu bila tahu semua ini. Aku pikir,
Jika aku memikul beban ini sendiri, kau akan tetap utuh. Bahagia. Ayu menggeleng. Tapi apa gunanya bahagia? Jika hati yang bersamaku tak lagi utuh, kau mungkin telah menyelamatkan rakyatmu, tapi kau membunuh cinta kita perlahan. Diam panjang mengisi ruangan itu. Di luar, hujan masih turun. Seolah langit pun ikut menangis bersama mereka. Ayu menunduk, mencoba meredam perih yang mengguncang dadanya. Aku ingin percaya bahwa cinta bisa melampaui kutukan. Tapi sekarang, aku tak tahu lagi, apakah hatimu masih bisa kembali padaku. Arya hanya bisa menatap punggung Ayu yang perlahan pergi, meninggalkannya dalam diam yang lebih sunyi dari ombak. Dan untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, Raden Arya merasakan bahwa harga dari kekuasaan bukan sekadar kesepian, melainkan kehilangan yang hidup di depan matanya sendiri. Malam itu, istana sunyi seperti reruntuhan yang ditinggalkan sejarah. Sekar Ayu mengunci diri di ruang dalam, sementara Raden Arya berjalan tanpa tujuan di halaman belakang, langkahnya pelan seperti diseret beban. Angin malam menyapu jubahnya, membawa aroma asin laut yang entah mengapa semakin menusuk hati. Di tepi kolam teratai yang biasa menjadi tempat mereka duduk bersama, Arya menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu, dan hatinya terbelah antara dua dunia. Dunia cinta yang pernah hangat, dan dunia kekuasaan yang kini menjeratnya seperti jala tak terlihat. Aku telah memilih, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi, mengapa pilihan itu justru menjauhkan segalanya? Bayangan Nyi Roro Kidul kembali muncul dalam benaknya. Tatapan tajam sang ratu laut, senyum yang dingin namun memesona, dan janji yang semula tampak mulia, kini berubah menjadi jerat yang menenggelamkan hidupnya. Dan malam itu, seolah menjawab gelisah hatinya, langit kembali terbuka. Bulan muncul dari balik awan, dan bisikan itu datang lagi. Raden Arya. Suara itu tak terdengar di telinga, melainkan di dalam hati. Arya berdiri kaku, matanya menatap lurus ke arah selatan, ke arah lautan. Ia tahu apa artinya ini. Tak lagi bisa ia hindari, tak bisa pula ia abaikan. Maka dengan langkah pelan namun pasti, Raden Arya berjalan keluar dari istana. Ia menembus gelap malam, menuruni bukit, melewati ladang, dan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke tebing Watu Geni, tempat di mana segalanya bermula. Di sana, di ujung tebing yang disapu cahaya bulan, ombak menggulung dengan suara berat, seakan lautan sedang berbicara. Dan berdirilah sosok itu, sang ratu laut, dengan selendang hijaunya yang melambai-lambai meski angin tak bertiup. Wajahnya tenang, matanya menyala redup seperti mutiara dalam gelap. "Arya," ucapnya lembut. "Mengapa wajahmu kini penuh luka yang kau timbun sendiri?" Arya tak langsung menjawab. Ia hanya menatap lautan di bawah kaki mereka, lalu berkata lirih, "Kau memberiku kekuasaan, tapi mengambil seluruh jiwaku. Aku kehilangan diriku sendiri." Nyi Roro Kidul mendekat. "Bukankah kau sendiri yang memilih? Aku hanya menepati bagian perjanjian." "Tapi mengapa harus cinta yang dikorbankan?" tanya Arya. Suaranya nyaris bergetar. "Mengapa bukan kekuasaanku, tahtaku, atau bahkan hidupku? Mengapa harus Sekar Ayu, yang perlahan menjauh meski masih di sisiku?" Sang ratu diam sejenak, lalu menunduk. "Karena cinta yang sejati adalah satu-satunya yang tak bisa dibagi. Jika hatimu masih terikat pada dunia, maka dunia gaib tak akan menerimamu sepenuhnya. Dan sebaliknya, jika kau ingin bersama Ayu, maka semua yang berasal dariku harus kau lepaskan." Kata-kata itu seperti kilatan petir yang menyambar langit hati Arya. Ia menyadari, akhir dari segala ini adalah pilihan terakhir yang lebih besar dari sebelumnya. Tetap menjadi raja dan terus menyelamatkan rakyat, tapi kehilangan cinta dan dirinya sendiri. Atau menyerahkan kembali kekuasaan, memutus perjanjian, kehilangan berkah lautan, namun mungkin bisa merebut kembali cinta yang kini pudar. Lalu sang ratu mendekat. Malam ini, purnama penuh ketiga sejak perjanjian. Saatnya memilih, Raden Arya. Tak bisa lagi kau berdiri di antara dua dunia. Angin berhenti. Ombak mendadak tenang. Arya menutup matanya. Dalam pikirannya,
Wajah Sekar Ayu muncul. Wajah yang menangis tanpa suara, yang menatapnya penuh luka karena mencintai tanpa digenggam. Hatinya mendidih. Perasaan rindu dan kehilangan bertarung dalam diam. Ia berlutut di hadapan lautan, menggenggam selendang hijau yang terjatuh di tanah, dan berbisik, "Jika aku harus kehilangan segalanya demi satu hal, maka biarlah aku kehilangan dunia, asal tidak kehilangan dia." Dan malam itu, sesuatu berguncang di dasar samudra. Cahaya bulan terbelah. Selendang hijau itu menyala, lalu menghilang seperti kabut tertiup angin. Nyi Roro Kidul menatapnya lama. "Kau telah memilih, Raden Arya. Maka bersiaplah menanggung akibatnya. Dunia akan berubah. Tapi cinta, mungkin akan hidup kembali." Lalu sosoknya lenyap dalam buih ombak. Raden Arya berdiri seorang diri di atas tebing. Dadanya kosong tapi juga tenang. Ia tak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa jujur pada dirinya sendiri. Dan jauh di istana, Sekar Ayu terbangun. Hatinya terasa hangat. Ia belum tahu mengapa, tapi seolah ada sesuatu yang kembali. Sesuatu yang hilang, kini perlahan pulang. Begitulah yang dirasakan Sekar Ayu ketika ia membuka mata di pagi hari. Hatinya terasa hangat, seolah beban yang lama menekan perlahan terangkat oleh embun pagi dan cahaya mentari yang masuk lembut dari jendela. Ia belum tahu mengapa, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa Raden Arya kembali menjadi dirinya yang dahulu, meski raganya belum tampak. Sementara itu, sang raja berdiri di tebing Watu Geni, angin menyapu rambut dan jubahnya, menyisakan kesunyian setelah keputusan besar yang telah ia ambil. Ia telah menyerahkan semuanya. Tahta, kekuasaan, berkah panen, dan seluruh jaminan yang selama ini ia pegang atas nama rakyat. Semua ia lepaskan demi satu hal yang tak pernah bisa ia gantikan. Cinta yang tulus dari seorang perempuan yang selalu setia menantinya, meski hatinya dicuri oleh perjanjian. Pagi itu, istana dikejutkan oleh pengumuman yang tak pernah diduga oleh siapapun. Raden Arya, raja yang selama ini dicintai rakyat, mengundurkan diri dari jabatannya. Ia melepaskan mahkota kerajaan, menyerahkannya kepada Dewan Tua, dan menyampaikan keputusan terakhirnya di hadapan para abdi istana dan rakyat yang berkumpul di alun-alun. Tahta bukanlah beban, tapi cinta yang kupilih lebih berat dari segalanya. Aku telah membuat kesalahan, memikul kekuasaan tanpa membiarkan cinta berjalan bersamaku. Maka hari ini, aku ingin menebusnya, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kejujuran. Orang-orang menangis. Tak sedikit yang terdiam, tak percaya. Tapi di antara kerumunan, Sekar Ayu berdiri menatap Arya, dan untuk pertama kalinya dalam sekian waktu, matanya menangkap kembali cahaya yang hilang dari suaminya. Malam harinya, setelah semua urusan istana diserahkan, Arya menghampiri Sekar Ayu di taman belakang. Tempat pertama kali ia menyatakan cinta. Tempat yang dulu menjadi saksi tawa dan harapan mereka sebelum dunia ikut campur. Sekar Ayu masih terdiam ketika Arya duduk di sampingnya. Tapi matanya sudah berbicara lebih banyak dari kata-kata. "Maafkan aku," ucap Arya, suaranya pelan namun tegas. "Aku pikir dengan melindungimu dari beban kutukan itu, aku telah menjagamu. Tapi justru karena itu, aku kehilanganmu." Sekar Ayu menatap dalam kematanya, lalu berkata, "Cinta bukan tentang melindungi dengan diam, tapi tentang berjalan bersama meski harus menanggung badai." Dan malam itu, tanpa selendang hijau, tanpa jubah raja, tanpa gelar dan istana, mereka saling menggenggam tangan. Tidak untuk kembali seperti dulu, tapi untuk memulai dari awal, sebagai dua hati yang memilih satu sama lain tanpa perantara dunia. Beberapa bulan berlalu. Raden Arya dan Sekar Ayu menetap di pinggiran hutan kecil, di dekat sungai dan sawah rakyat. Rumah kayu sederhana mereka sering dikunjungi warga yang dulu menjadi rakyatnya. Tak ada lagi kemewahan, tapi ada ketenangan. Tak ada lagi pengawal, tapi ada tawa anak-anak kecil yang berlarian. Ayu mengajarkan tenun kepada para gadis desa, sementara Arya membantu petani membangun saluran air dan memelihara lumbung. Kadang, saat senja tiba, mereka duduk di bawah pohon jambu dan saling bercerita.
Tentang laut, tentang cinta, dan tentang keputusan paling sulit yang pernah mereka buat. Namun malam purnama keempat sejak perjanjian, ada sesuatu yang berbeda. Ketika mereka berjalan menuju sungai, cahaya putih kehijauan muncul di permukaan air. Tenang, tidak menyeramkan, melainkan lembut dan menenangkan. Dari dalam cahaya itu, sosok Nyi Roro Kidul perlahan muncul. Kali ini tidak membawa amarah, tapi rasa hormat. Ia menatap Arya dan Ayu, lalu berkata, "Kalian telah memilih dengan hati, bukan dengan ambisi. Maka kutukanku tak berlaku lagi atas kalian. Karena cinta sejati, bukan untuk dipenjara, melainkan untuk dibiarkan hidup, meski harus kehilangan segalanya." Lalu cahaya itu lenyap, meninggalkan percikan kecil di air seperti bintang-bintang yang jatuh. Hari berganti tahun. Orang-orang menyebut kisah Arya dan Ayu sebagai legenda sang raja yang meninggalkan tahta demi cinta. Diingat bukan karena kekuasaannya, tapi karena hatinya. Karena keberaniannya memilih cinta, saat seluruh dunia memintanya memilih kekuasaan. Hari berganti tahun. Orang-orang menyebut kisah Arya dan Ayu sebagai legenda sang raja yang meninggalkan tahta demi cinta. Diingat bukan karena kekuasaannya, tapi karena hatinya. Karena keberaniannya memilih cinta, saat seluruh dunia memintanya memilih kekuasaan. Namun, kisah seperti ini bukanlah kisah yang hanya hidup di masa itu. Ia terus mengalir, seperti sungai yang bermuara ke laut, menyisakan jejak yang tak terlihat tapi terasa. Terutama saat ombak memecah di karang dan bisikan angin menyebut nama mereka dalam diam. Di sebuah desa kecil yang tak tercatat dalam peta, rumah kayu milik Arya dan Ayu kini telah berubah menjadi tempat berkumpul. Bukan hanya untuk warga mencari nasihat atau belajar menenun, tetapi juga tempat anak-anak datang untuk mendengar kisah. Mereka duduk melingkar, mendengar langsung dari sekar Ayu yang kini telah berubah namun masih bersinar saat menyebut nama suaminya. Cinta sejati itu bukan tentang siapa yang paling kuat, atau siapa yang bisa memberikan segalanya. Ucap Ayu pada suatu senja. Suaranya lembut namun penuh makna. Tapi tentang siapa yang berani memilih, meski harus kehilangan segalanya. Seorang anak kecil mengangkat tangan. "Nenek Ayu, apakah kakek Arya pernah kembali menjadi raja?" Sekar Ayu tersenyum. "Tidak, ia memilih menjadi petani. Tapi tahukah kalian? Ia justru lebih bahagia di sawah daripada di singgasana." Anak-anak tertawa, lalu terpaku saat Sekar Ayu membuka sebuah peti kecil. Di dalamnya ada mahkota emas yang kusam oleh waktu dan seutas selendang hijau yang telah memudar. "Ini adalah dua simbol dari pilihan yang pernah kami hadapi," ucapnya sambil menatap keduanya. "Satu adalah dunia, satu lagi adalah hati. Tapi kalian harus tahu, memilih hati bukan berarti meninggalkan dunia. Justru, dunia akan lebih damai kalau kita memimpinnya dengan cinta." Ketika malam tiba dan bintang-bintang turun dari langit, Sekar Ayu duduk sendirian di tepi sungai. Di tempat yang sama dulu Arya pernah menyatakan cinta dan juga menyerahkan segalanya. Angin meniup lembut rambut putihnya. Dan di permukaan air, ia seolah melihat bayangan sosok yang sangat ia rindukan. Raden Arya, muda seperti dahulu, tersenyum menatapnya. "Sudah lama ya?" bisik Ayu dengan mata berkaca. "Tapi aku tahu, kau tak pernah benar-benar pergi." Dan saat angin berdesir makin kencang, air di sungai bergerak membentuk gelombang kecil yang menyapu kaki Ayu. Dalam gelombang itu, seolah ada bisikan yang hanya bisa ia dengar sendiri. "Aku masih di sini, Ayu. Di setiap angin, di setiap riak air, dan di setiap detak hatimu." Ayu memejamkan mata, membiarkan satu tetes air mata jatuh ke sungai. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan, melainkan karena rasa syukur yang tak terucapkan, bahwa ia pernah mencintai dengan seutuhnya, dan pernah dicintai dengan segenap jiwa. Dan begitulah legenda itu hidup. Bukan lewat lukisan di dinding istana, atau patung di alun-alun kota. Tapi lewat cerita yang dibisikkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lewat api unggun dan senja, lewat ombak dan desir angin. Legenda tentang seorang raja yang melepaskan segalanya, bukan karena kalah, tapi karena mencintai dengan keberanian yang tidak dimiliki kebanyakan manusia. Legenda tentang Nyi Roro Kidul,
Sang Ratu Laut Selatan, yang memberi pilihan kepada manusia, dan belajar bahwa cinta yang tulus, bahkan mampu menembus batas antara dunia dan dunia. Dan hingga hari ini, jika kau berdiri di tepi laut saat bulan purnama, dan kau menutup mata dalam hening, mungkin, hanya mungkin, kau akan mendengar bisikan lembut di antara debur ombak. Cintailah dengan utuh, karena yang utuh, tak akan pernah tenggelam. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.